Perkembangan teknologi informasi mengantarkan sebuah kebiasaan atau tren yang saat ini sedang berada di puncaknya. Ya, fenomena selfie seolah telah menjadi sebuah wabah yang melanda semua orang di dunia. Baik pria maupun wanita, tua muda, anak-anak, bahkan segala lapisan ekonomi masyarakat gemar melakukan selfie. Saking populernya, kata ini pun akhirnya diterima sebagai kata resmi dalam bahasa Inggris dan tercantum dalam Oxford English Dictionary pada tahun 2013. Beberapa media di Indonesia menciptakan sebuah istilah dalam bahasa Indonesia untuk mengartikan selfie ini. Istilah itu adalah swafoto, yang artinya potret diri yang diambil sendiri dengan menggunakan kamera. Selfie atau swafoto memang diterima di hampir berbagai kalangan. Namun tahukah Anda, ternyata kebiasaan selfie yang berlebihan bisa berdampak buruk kesehatan mental. Bagaimana fenomena selfie ini bisa menjadi populer 2-3 tahun belakangan ini? Kebiasaan foto narsis ini ternyata sudah muncul pada 1900 silam ketika kamera box Kodak Brownie diciptakan. Metode awalnya dilakukan di depan cermin. Putri Kekaisaran Rusia, Anastasia Nikolayevna, tercatat sebagai salah satu orang pertama yang melakukan selfie. Remaja ini mengirim hasil foto narsisnya ke teman-temannya pada 1914 bersama surat yang bertuliskan, "Saya mengambil foto ini menggunakan cermin. Sangat susah dan tangan saya gemetar." Selain Anastasia, ada beberapa foto selfie yang ditemukan pada dokumentasi keluarga kerajaan-kerajaan Eropa. Mengingat dahulu kegiatan mengambil gambar ini memakan biaya yang mahal, maka hanya para bangsawan saja yang bisa melakukannya. Saat itu foto selfie belum banyak muncul, sangat berbeda dengan kondisi saat ini. Berkembangnya teknologi kamera membuat pengambilan gambar atau momen menjadi semakin mudah. Foto selfie pun mulai bermunculan di beberapa tempat di dunia. Awalnya, foto selfie ini menandakan momen yang sangat bersejarah, seperti yang dilakukan Edwin Buzz Aldrin, seorang astronot yang mengabadikan dirinya dalam penjelajahan pesawat Apollo keluar angkasa. Momen ini menandakan lompatan besar yang dilakukan manusia bisa menjelajahi alam lain selain bumi. Munculnya internet, berkembangnya jejaring sosial, dan teknologi kamera yang semakin canggih membuat selfie semakin luas menjalar ke seluruh penjuru dunia. Tidak hanya para remaja atau selebriti yang gemar melakukan foto selfie, para pejabat penting pun tidak canggung melakukannya. Mereka juga tidak malu-malu mengunggahnya ke akun sosial mereka, walaupun nantinya ada pendapat miring yang muncul sebagai penilaian terhadap foto tersebut. Mewabahnya selfie membuat sebagian orang sering melakukan selfie yang berlebihan. Memotret diri sendiri menjadi ciri kepribadian narsistik atau merasa dirinya lebih dari orang lain. Selain itu bisa juga menjadi histrionik atau ingin menjadi pusat perhatian. Pada saat itu, selfie dilakukan di luar kendali dan menjadi suatu keharusan untuk dilakukan dan tidak bisa dihentikan. Hal ini membuat fungsi sosial orang tersebut menjadi terganggu. Misalnya, ketika seseorang keranjingan berselfie, ia mulai tidak mau lagi bersosialisasi atau cenderung cuek dengan keberadaan orang lain. Selfie dilakukan tanpa memperhitungkan waktu, tempat, dan situasi, sehingga mengganggu orang-orang di sekitarnya. Selain perilaku selfie yang mulai tidak terkendali, orang yang memiliki gangguan jiwa karena selfie akan menilai dirinya lebih baik dari orang lain. Ia juga menganggap dirinya penting dan harus dinomorsatukan. Notifikasi like atau menyukai pada media sosial menjadi fokus orang tersebut dalam berselfie. Jika jumlah like atau yang menyukai gambarnya sedikit, ia mulai mengalami stres dan berpengaruh pada suasana hatinya sepanjang hari. Kini muncul berbagai jenis gangguan jiwa karena selfie. Para ahli psikiater menemukan sedikitnya ada 4 gangguan jiwa, yaitu narsis, adiksi atau kecanduan, body dysmorphic disorder atau tidak nyaman dengan bentuk tubuh sendiri, dan eksibisionis. Berpikiran positif terhadap diri sendiri adalah hal baik, namun terlalu mencintai diri sendiri juga bisa menjadi berbahaya. Seorang remaja asal Australia ini contohnya, Kurt Coleman, hampir setiap saat berselfie dan mengunggahnya ke semua akun jejaring sosial pribadinya.
Ia mengunggah foto-fotonya sendiri 24 jam dalam sehari. Kurt sendiri mengakui bahwa ia sangat terobsesi dengan dirinya sendiri dan ingin semua orang juga terobsesi padanya. Akun Facebooknya memiliki 287.000 follower, sedangkan akun Instagramnya ada sekitar 185.000 follower. Setiap gambar yang diunggah ke media sosial diikuti dengan kata-kata yang selalu membanggakan diri sendiri. Media Australia menobatkan Kurt sebagai Paris Hilton-nya Australia. Para pakar psikologi menilai remaja ini sudah berada dalam tahap narsis yang berlebihan karena obsesinya terhadap diri sendiri. Baru-baru ini, Kurt terlibat perkelahian dengan seorang pria hingga ia terpaksa masuk rumah sakit. Banyak yang menduga perkelahian itu sebagai respon karena kenarsisannya. Bahkan ketika tubuhnya terbaring di rumah sakit lengkap dengan atribut peralatan medis, Kurt tetap melakukan selfie. Secara psikologis, kecanduan berarti kondisi di mana tubuh atau pikiran kita dengan parahnya menginginkan atau memerlukan sesuatu agar bisa tenang. Kebanyakan orang menderita kecanduan pada rokok atau narkoba, tetapi ternyata selfie orang menjadi kecanduan. Ketika teman-teman mengomentarinya, Denny kemudian menjadi terobsesi dan terus mengambil potret diri yang lebih sempurna. Ia menghabiskan banyak waktu dengan ponselnya untuk selfie menjadi model. Denny ditolak dengan alasan bahwa fisiknya kurang cocok untuk sebuah foto model. Pada Desember 2012, Denny semakin terobsesi dan mengambil lebih dari 200 selfie dalam sehari. Parahnya, ia merasa tidak menemukan satupun pose dirinya yang ia sukai. Menurutnya, foto selfie-nya tidak ada yang sempurna. Ia semakin stres dan menelan banyak obat untuk coba mengakhiri hidup. Beruntung, orang tua Denny mengetahui kejadian ini dan melarikannya ke rumah sakit. Setelah tubuhnya membaik, Denny dibawa ke psikiater untuk berkonsultasi. Ia dijauhkan dari ponselnya agar tidak melakukan selfie lagi. Pengobatan ini berhasil membuat Denny bertahan untuk tidak selfie hingga sekarang. Gangguan jiwa lain yang disebabkan oleh selfie berlebihan adalah body dysmorphic disorder. Pada gangguan jiwa ini, penderita merasa tidak puas dengan citra tubuhnya sendiri. Adanya aplikasi edit gambar membuat para penderita semakin terobsesi agar tubuhnya terlihat sempurna di dalam gambar. Rihanna Levy adalah salah satu penderita body dysmorphic disorder. Wanita asal Los Angeles, Amerika Serikat ini selalu tidak puas dengan hasil potret diri atau selfie yang diambilnya. Ia menilai bagian dagunya sangat aneh dan tidak proporsional. Rihanna langsung menjalankan operasi yang menghabiskan biaya $15.000 atau sekitar 200 juta rupiah. Ia mengoperasi bagian bawah mulutnya dan memoles pipinya agar tidak terlalu berisi. Untuk mendapatkan wajah yang sempurna, selama 2 tahun Rihanna harus keluar masuk rumah sakit untuk operasi. Wanita ini mengaku terobsesi membuat bentuk wajahnya sama bagusnya dengan gambar yang diedit lewat aplikasi di ponselnya. Setelah melakukan beberapa kali operasi, barulah Rihanna merasa puas dengan hasil potret dirinya dan mengunggahnya ke media sosial. Kelainan jiwa yang terakhir adalah eksibisionis, atau kecenderungan memamerkan bagian tubuh tertentu kepada orang lain. Kelainan ini sudah lama dijumpai, dan ternyata keseringan selfie juga bisa mengakibatkan seseorang menjadi eksibisionis. Pekerja wanita, seorang staf di parlemen Swiss, menjadi salah satu penderita eksibisionis karena selfie. Terlalu bangga dengan kecantikan tubuhnya, ia lupa jika hobi selfie bugilnya ini bisa mengancam pekerjaannya di parlemen. Ia sering memotret tubuhnya tanpa pakaian setiap hari.